Nah, ini pertama metode kuantitatif, ya, sampel untuk metode kuantitatif. Kalau dilihat dari definisinya, di mana metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat rasionalisme atau positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ya. Jadi metode kuantitatif, ya. Metode kuantitatif ini sifatnya adalah untuk menguji hipotesis atau menguji pemikiran baru. Langkah-langkah, metode kuantitatif itu ada dua, yaitu metode survei, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggali persepsi, sikap, pendapat dari suatu responden tentang suatu fenomena. Sedangkan metode eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk menguji pengaruh treatment tertentu. Kalau umumnya eksperimen itu digunakan dalam bentuk percobaan, mencoba untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu. Nah, baik metode survei maupun metode eksperimen dalam pengumpulan data bisa menggunakan sampel, bisa sampel random, dan bisa tidak random. Nah, langkah penelitian kuantitatif intinya adalah melakukan pengukuran, mengukur terhadap nilai suatu variabel atau mengukur terhadap suatu nilai dari keadaan sebelum dilakukan perlakuan. Melalui pengukuran digunakan untuk pembuktian hipotesis, dan hipotesis itu kalau dibangun dari teori yang sudah ada, itu levelnya adalah aplikasi. Kalau hipotesis dibangun dari teori dan pemikiran baru, ini inovasi. Dan kalau dibangun dari semuanya pemikiran baru, ini sifatnya invensi. Nah, nampaknya penelitian-penelitian kita di S1, S2, S3 cenderung yang pertama, menguji pertama dan kedua. Jadi terendahnya adalah menguji teori yang sudah ada, lalu lebih tingginya adalah merupakan pengembangan atau gabungan-gabungan dari teori yang ada. Tapi bisa juga kalau saat ini penelitian yang menghasilkan obat COVID-19 itu levelnya adalah dari pemikiran baru. Nah, penelitian kualitatif berangkat dari pendahuluan bab 1, biasanya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan penelitian atau research question. Nah, karena sifatnya ilmiah, maka rumusan masalah itu sebelum dicarikan jawabannya ke lapangan dikaji dengan teori. Jadi teori di sini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban rumusan masalah dari yang menggunakan teori itu namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti akan dibuktikan di lapangan melalui desain penelitian, bisa pakai survei atau pakai eksperimen. Dalam desain penelitian akan dilakukan pada populasi tertentu. Nah, pada saat menetapkan populasi, peneliti sudah mengembangkan instrumen penelitian.
Karena populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel dan instrumen yang digunakan untuk pengujian sebelum dipakai diuji validitas dan reliabilitasnya dulu. Nah, hari ini kita membicarakan tentang teknik sampling, pengembangan instrumen dan pengujian instrumen baik untuk metode kuantitatif dan metode kualitatif. Setelah sampel ditetapkan dan instrumen teruji, maka digunakan untuk mengumpulkan data. Data dianalisis dengan statistik. Nah, setelah selesai, hasil analisis akan menghasilkan suatu kesimpulan. Ini adalah merupakan langkah-langkah umum dari metode kuantitatif yang sifatnya deduktif. Jadi berangkat dari masalah, ada teori, ada hipotesis, lalu dibuktikan. Ini pola pikir kuantitatif deduktif.